Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Azhari Rafli Suradi. Sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana pendapat teman-teman mengenai ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan itu diciptakan atau ditemukan? Jawabannya adalah sebenarnya ilmu pengetahuan itu ditemukan. Lantas, siapa yang menemukan seluruh ilmu-ilmu pengetahuan saat ini? Langsung saja kita bahas di Bumi Lasura. Jika anggapan bahwa sains hanya berada di Yunani saja, ternyata anggapan tersebut masih keliru. Kenapa? Karena ternyata ada satu peradaban yang telah menghimpun berbagai ilmu, bahkan terkenal sampai pusat sains di dunia. Masya Allah, warisannya pun masih ada sampai sekarang. Zaman dulu, pada saat Eropa masih terjebak di masa kegelapannya, sekitar abad ke-8, ada satu peradaban yang telah berhasil menduduki masa kejayaannya. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW meninggal, para penerusnya terus melanjutkan perluasan hingga berkembang pesat sekali. Dan pada saat Baghdad, Madinah Al-Salam atau kota perdamaian menjadi ibu kota, daerah tersebut berhasil menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat ilmu pengetahuan maupun pusat ekonomi dan politik selama hampir 500 tahun lamanya, menjadikan masa itu sebagai masa keemasan Islam. Dan sebagai bukti, rumah kebijaksanaan atau Baitul Hikmah merupakan sebuah perpustakaan, lembaga penerjemah dan pusat penelitian yang didirikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman keemasan Islam atau the Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Rumah kebijaksanaan ini merupakan salah satu institusi kunci dari gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada masa zaman keemasan Islam. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putranya Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada 813 hingga 833 Masehi. Al-Ma'mun juga diakui usahanya dalam memunculkan banyak ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan dan budaya di rumah kebijaksanaan sepanjang abad ke-9 hingga ke-13. Terdapat banyak ilmuwan di sana, termasuk diantaranya orang-orang dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil pada bagian penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan yang memiliki hubungan dengan rumah kebijaksanaan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang. Di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, observatorium didirikan dan rumah kebijaksanaan telah menjadi pusat untuk studi humaniora dan ilmu pengetahuan yang terbaik pada abad pertengahan Islam, meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran, alkimia dan kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Dengan mengambil literatur-literatur dari India, Yunani, dan Persia, para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara masif, dan berdasarkan itu semua mereka membuat penemuan-penemuan mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-9 Masehi, rumah kebijaksanaan telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia. Rumah kebijaksanaan terus berkembang di bawah pengganti Khalifah Al-Ma'mun, yakni Al-Mu'tasim, berkuasa pada 833 sampai 842 Masehi. Lalu putranya Al-Watsik berkuasa pada 842 sampai 847 Masehi, tetapi mengalami titik balik di bawah pemerintahan Al-Mutawakkil, berkuasa pada 847 sampai 861 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik dilatar belakangi pemikiran sekte Mu'tazilah yang mendukung kebebasan berpikir seluas-luasnya dan penelitian ilmiah, sementara Khalifah Al-Mutawakkil mendukung interpretasi yang lebih literal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Khalifah Al-Mutawakkil tidak tertarik pada ilmu pengetahuan asing dan mengubah haluan lembaga ini dari rasionalisme. Sama seperti perpustakaan Alexandria, Baitul Hikmah berakhir sama tragisnya dalam penyerangan Baghdad, invasi pasukan Hulagu Khan dari
Mongol pada tahun 1258 Masehi membumi hanguskan rumah kebijaksanaan beserta seluruh literatur di dalamnya. Bersama-sama dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya di Baghdad, banyak naskah dan karya dari para cendekiawan yang hilang. Kehancuran Baghdad dan Baitul Hikmah pun mengakhiri masa keemasan peradaban Islam.